Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Dan juga Allah juga masih berikan umur yang panjang kepada kita untuk satu hari hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan mudah-mudahan jodohnya berkah dan barokah. Ada yang belum dapat jodoh ke? Oh, oke lah. Oke, kita doakanlah semoga yang belum menemukan jodohnya dapat dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Tapi jodoh ini ngomong-ngomong jodoh ya, bukan hanya saja berdoa, tapi juga harus ada usaha kan. Kan gitu. Harus ada ta'aruf. Kan gitu. Macam mana kalau ta'arufnya tak ada? Kan? Ta'aruf dulu. Dan juga jika datang jodoh itu jangan ditolak. Kan gitu. Jangan juga pula memilih, tapi pilihlah yang terbaik. Yang penting tuh dalam memilih jodoh itu terutamanya adalah lihatlah daripada agamanya. Agamanya, jangan gantengnya aja. Jangan duitnya aja. Itu semua akan binasa. Itulah. Kalau ganteng ya waktu dia gagah aja. Nah kan, tapi kalau kalau sudah umur dah lanjut kan hilang itu baik kecantikan, kegantengan, kegagahan dan sebagainya. Itu semuanya akan pudar pada waktunya. Begitu juga dengan harta, benda dan sebagainya. Itu semuanya juga akan pudar. Kalaupun tidak pudar, dianya juga akan berpindah tangan. Itulah. Ya, dunia ini kan berganti-gantian kepemilikan. Tapi kalau agama yang kita pilih, walaupun di dalam hadis masalah jodoh itu disebut pertama sekali itu ya kecantikan, keturunan dengan harta. Tapi yang disebut terakhir adalah agama kan. Cuma bukan berarti tiga yang disebutkan yang pertama itu bukan sesuatu keutamaan. Akan tetapi hadis itu mau mengatakan
itulah kecenderungan hakikat manusia ketika memilih pasangan. Betul tak? Yang selalu dilupakan adalah urusan agama. Oleh karena itu ketika menyebutkan agama di akhir hadis itu taribat siadak, ya kan? Nah, maka sesungguhnya ya tadilah akan selamat kalau kita memilih yang keempat itu, nomor yang empat itu, yaitu agama, insya Allah selamat. Kalau kecantikannya, kalau ada agamanya, insya Allah kecantikan itu akan berkekalan, ya kan? Oke, nah, pastilah kalau sudah beragama, pastilah akhlaknya juga cantik, budi pekertinya juga cantik, kan itu. Ya, pasti juga ada tanggung jawab. Oke, nah itu. Begitu juga harta. Ketika harta ya dimiliki kepada orang yang berpegang teguh pada agama, insya Allah harta itu juga selamat. Dia tidak akan berubah. Dulu biasa-biasa saja mungkin sebelum berkawin dengan kita. Ketika sudah berkawin, mungkin hartanya bertambah naik, ya kan? Ya, namun kalau pegangan agamanya itu nggak ada, maka tadi, ya kan, pasti akan mengalami perubahan. Walaupun ada juga lah yang ada agamanya, tapi juga tadilah tak bagus juga dalam memegang amanah, ya. Seperti ya tadi ketika kaya aja, kan, dah macam-macam. Itulah nak pasang dua, nak pasang tiga, gitu lah. Kan pas satu pengen dua, ada kereta satu, nak mobilnya dua, kan? Ini semuanya urusan dunia. Oleh karena itu, ya, yang utama dan yang paling utama itu adalah berpegang pada agama. Walaupun dia juga ketika ada keinginan, untuk tadilah keinginan nak satu, nak dua, nak tiga, tapi bukan berdasarkan hawa nafsu dan sebagainya. Tapi betul-betul melihat keadilan lah. Itulah yang dipesan oleh agama, kan. Kan itu mampu tak untuk kita berbuat keadilan, kan gitu. Itu sesungguhnya syarat yang diletakkan itu sungguh sangatlah sulit lah untuk ditunaikannya. Tidak semua orang mempunyai kemampuan itu. Ya, itu ya. Nah, ini pula pasal jodoh pula, ya. Kita belum buka lagi. Siapa tadi yang cakap pasal jodoh? Ini ya. Kan itu. Oke, tapi ya tak apalah. Ya kan? Tapi walaupun bagaimanapun ya kan dalam hadis disebutkan ya ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atun salihah. Itulah. Sesungguhnya dalam hadis itu ya sebutkan perempuan kan. Ya. Tapi dalam perempuan juga ya ketika memilih seorang jodoh ya mesti juga ya suami yang soleh. Ya bukan hanya sekedar dituntut seorang laki-laki mencari istri yang solehah saja, tapi juga ya seorang perempuan juga berhak mencari suami yang solehah, yang soleh, bukan solehah. Kalau solehah dengan solehah lain pula ceritanya kan, dengan yang soleh. Oke. Karena apa? Ya tadilah kalau kita berbicara rumah tangga, bukan untuk 1 hari 2 hari, ya kan? 1 tahun 2 tahun, tapi kan asas keluarga yang kita bina itu
tujuannya adalah jangka panjang. Tidak ada istilahnya ketika kita berkeinginan mendirikan rumah tangga, tujuannya hanya apa? Tidak ada tujuan jangka pendek. Pastinya adalah apa? Jangka panjang. Itulah. Memang ibadah, ya kan? Tapi kalau hanya bertujuan jangka pendek itu susah. Oke? Nah, jadi kalau Anda yang sudah berumah tangga pun ya harus senantiasa berpikir untuk jangka panjang. Kalau boleh ya itu tadilah selama-lamanya jodoh kita itu ya suami kita bersama istri kita, suami kita ya minta itu jodohnya berkekalan, ya kan, karena hingga ke surga insya Allah, ya kan. Kan itu. Oke. Itulah masalah jodoh. Andai kata pun ya kalau kita sudah ada Ustaz, oke. Kita dah ada suami, ya kan. Kita pun belum ada suami, walaupun belum ada suami, belum dapat mendirikan rumah tangga, umur dah berlanjut dan sebagainya. Mungkin juga kita boleh memastikan lah untuk saudara kita ke anak kita, ya jangan sampai dalam pemilihan jodoh ya seorang untuk calon suami dan seorang istri itu janganlah asal-asalan lah. Jangan hanya sebatas keperluan dunia sahaja. Jangan hanya sebatas keperluan syahwat sahaja. Tapi perlu kita memandang serius ya kan, dalam rumah tangga ini. Tujuannya tadi ibadah untuk kesempurnaan iman. Ingatlah, nikah itu adalah nisful iman. Ini nikah itu adalah separuh setengah. Nisfun itu setengah, seperdua lah. Itu daripada iman. Jadi sempurna imannya kalau kita dah nikah. Saya belum nikah nih, belum sempurna berarti imannya. Tapi kalau ada halangan dan sebagainya, ya kan? Jangan juga bersedih hati dan berkecil hatilah. Adalah karena tetap bagaimanapun amal kebaikan itu boleh kita lakukan bukan dengan untuk penyempurnaan iman itu boleh kita lakukan dengan berbuat yang lain-lainnya, dengan berbuat kebaikan yang lainnya, tidak semestinya bernikah. Seperti halnya juga Imam Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Ya. Nah, ya, tahu ya kan? Ianya adalah merupakan imam yang besar. Sehingga kan beliau tuh tak sempat kawin. Sampailah dia meninggal. Ya kan? Bukan tak nak, nauzubillah lah. Ya kan? Nah, dia tetap ada keinginan, tapi tadi dikarenakan kesibukan beliau dalam melahirkan karya tulis, kitabnya, kan begitu. Sehingga kan beliau tak sempat nak bernikah itu. Jadi kalau Anda oleh karena itu ya Imam Nawawi walaupun dia tidak bernikah tapi sungguh luar biasa keberkatannya, ya kan? Dia dapat melahirkan bermacam karya tulis, kitab-kitabnya masya Allah hinggalah sekarang dijadikan rujukan, dijadikan panduan untuk kita semua. Oleh karena itu, jadi jika Anda belum lagi mendapatkan jodoh, ya kan, alihkan itu kepada
sesuatu yang baik, yang yang bersifatnya ibadah. Ya, insya Allah ya. Kalau kebaikan itu akan memberi manfaat kepada kita. Ya, terutamanya apa? 3 benda ya kan, yang akan selalu memberikan curahan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Ya kan? Idza matabnu Adam in qataha amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah. Ya kan? Ya, sedekah jariyah. Perbanyakkan sedekah. Mungkin kita tak dapat apa berkarya seperti Imam Nawawi, tapi ketika kita memperbanyak sedekah jariyah, maka itulah aset kita. Kan? Kalau kita itu juga kita lagi tambahkan lagi apa? Au ilmun yun tafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini tak memandang lah, ilmu apa sahaja, ya bebas. Yang penting ya ilmu yang tidak menyesatkan. Kalau kita mahir dalam bidang ilmu sekuler seperti matematik dan sebagainya, sains, ya kan? Kalau kita mampu mengajarkan kepada orang lain, ya kan? Ilmu itu kita manfaatkan untuk orang lain, maka ilmu yang kita kongsikan itu akan memberi faedah yang luar biasa kepada kita. Itu adalah aset terbesar untuk kita, yang ianya tidak akan pernah terputus. Ya, mungkin seperti ini. Ya, kita tak ada ilmu, Ustaz, tapi kita kembangkan akal fikiran kita untuk melahirkan sebuah ide. Itulah sebuah ide yang mana ide itu untuk apa? Mengumpulkan orang-orang berada di dalam satu majelis ilmu. Seperti Anda punya ide, pikiran, okelah kita bentuk kelompok ataupun kumpulan untuk kita manfaatkan. Setiap minggu kita duduk bersama, mengaji, mendengarkan tausiah dan sebagainya. Ini juga adalah merupakan satu aset jariyah kita. Apabila ide itu terlahir daripada sebuah pemikiran kita, buah pemikiran kita. Ya kan? Kita tak ada ilmu, tapi kita tadi menyediakan, memfasilitasi untuk orang berkongsi ilmu. Itu juga sama. Satu aset besar. Andai kata Anda meninggal, namun majelis ini terus berlanjut, maka Anda akan mendapatkan pahala sama. Selagi jamaah majelis ini berterusan. Jadi luar biasa. Itulah yang perlu kita lakukan. Selain daripada bersedekah tadi, beramal jariyah tadi, memfasilitasi majelis-majelis ilmu, mengundang untuk orang berkongsi ilmu, mengajak orang lain untuk sama-sama belajar, mendengar nasihat-nasihat keagamaan. Ini sungguh luar biasa pahalanya. Ini adalah aset juga yang tidak akan pernah berakhir. Sehingga kita mati. Yang ketiganya apa? Waladun salih, kan? Ayyada'ulah. Yaitu anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Mungkin kita tadi yang dua kita tak mampu, namun kita ada anak nih. Kita jaga anak kita, kita rawat anak kita, kita pastikan anak kita menjadi anak yang betul, menjadi anak yang berakhlakul karimah.
jadi anak yang apa? Saleh, dengan harapannya apa? Suatu kelak nanti ketika kita sudah tiada, anak ini ya kan yang saleh ini senantiasa mendoakan kita. Ya. Jadi kita harus memastikan itu juga. Ya, kita ini dah baik. Kita dah baik. Maka harus juga pastikan yang anak kita juga baik. Walaupun tak sama seperti dengan kita. Tapi paling tidak legacy kebaikan itu diteruskan oleh anak kita. Enggak? Dan itu adalah aset yang terbesar. Ya. Oleh karena itu, ya kan tadi, ya apatah lagi lah kita ni berada di zaman yang sangat-sangat menantang, mencabar kata orang sini, kan? Dengan berbagai macam godaan, betul tak? Akan tetapi apabila kita mampu memastikan yang anak ini kekal dalam kebaikan, tetap dapat kita semuanya dapat mengekalkan anak kita beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, itu adalah suatu keuntungan yang amat besar bagi kita sebagai orang tua daripada anak kita. Anak kita sekarang Masya Allah cabarannya itu lebih besar berbanding kita dahulu lah, ya kan? Dengan pergaulan bebas yang tak kenal batas, ya kan? Dengan tontonan-tontonan, ya kan? Yang juga tidak dapat dibatasi lagi. Mereka boleh dapatkan bila kapan-kapan saja, ya kan? Mau mereka, hiburan yang berbentuk apapun mereka dengan senang, dengan mudah, mendapatkannya. Betul tak? Itulah cobaan anak-anak kita. Kalau kita dahulu sulit. Betul tak? Kenapa? Ada cuma hanya TV aja mungkin. TV pun kadang tak ada. Mungkin kita hanya hiburan mendengar pada masa zaman siapa yang lahir 80-an sini, siapa lahir 80? Semuanya 70. Ada kan? Ya mungkin tahun bawah sana 80 ke bawah dan sebagainya itu kan internetnya kan belum ada semua. Ya kan? Bahkan TV pun masih hitam putih. Nonton pun nonton layar tancap. Itu pun 1 bulan kan. Rumah orang itu pun. Kadang iya kalau rumah orang tuh mau bagi kita nonton kan. Kadang di-lock pintunya. Ditutup. Tak boleh, tak dapat kita nak berhiburan kan. Radio pun ya tadi hanya sebatas radio, mendengarkan sandiwara radio. Nah, ya kan? Kamandanu. Seumur berarti kita kan. Mak Lampir ya. Kan iya begitulah. Itulah hiburan kita dulu, betul tak? Dengar radio, dah satu kelurahan dengar radio, sandiwara radio kan. Ya kalau yang lelaki ya tadilah kumpul di pos kampling kan. Di tempat ronda, di situlah ngedengarinnya. Mana ada sama hiburan-hiburan yang lainnya. Nunggu orang kaya aja, nunggu orang kaya hajat, dia baru panggil layar tancap barulah kita dapat nonton film kan. Kan gitu. Kalau tak dono kasih kan itu kita lingkungan pun selamat. Tapi sekarang kita tak dapat tuh nak mencegahnya dan sebagainya. Karena arus informasi itu datang sendiri. Ya kan? Yaitu dengan teknologi yang berupa internet. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan yang anak kita tuh selamat
walaupun dalam keadaan dunia yang serba modern ini, yang serba canggih. Ya kan? Walaupun anak kita sudah memiliki handphone dan sebagainya, tahu YouTube dan sebagainya, tapi kita sebagai orang tua ada kewajiban untuk memberikan panduan. Ya. Oleh karena itu, untuk memastikan anak kita ini selamat, kita ini sebagai seorang ibu, sebagai orang tua juga harus upgrade. Ya, harus upgrade, harus meningkatkan kemampuan. Khususnya dalam ilmu teknologi. Jangan gaptek sangat lah. Ya kan? Paling tidak kita tahu lah apa itu YouTube. Ya kan? Apa itu TikTok. Ya kan? Kita mesti tahu. Tapi bukan berarti kita juga nak join main sekali kat situ. Ya kan? Sehingga kan apa? Kalau kita dapat mengetahui, kita dapat tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita dapat memberikan nasihat kepada anak kita dengan nasihat yang terbaik. Anda? Saya begitu. Okay? Jadi jangan pernah bosan lah untuk kita sentiasa memberikan nasihat-nasihat yang terbaik kepada anak kita, walaupun kita dalam keadaan berjauh, tapi kita tetap sentiasa memantaunya. Kalau anak kita ada Facebook, ya kita pun ikuti dalam Facebooknya, supaya kita tahu anak kita tuh berkawan dengan siapa di alam maya, ya kan, ataupun di alamnya nyata. Kita harus tahu, kita harus kenal. Jangan kita tidak mempedulikannya, tidak ambil tahu. Jadi yang itu, kita boleh memastikanlah, kita semuanya dalam keadaan selamat. Jadi tadi, kalau yang belum lagi dapat dapat jodoh, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Insya Allah pada waktunya jodoh itu akan datang. Tapi ketika datang jangan ditolak. Kalau tolak tuh kita tahulah kalau lelakinya tuh brengsek misalkan kan. Ya kan? Kalau lelakinya itu backgroundnya kita tahu siapa dia, ya kan? Ya kita perlulah menolaknya. Sudah ditolak, Oh, itu lain namanya. Itu menolak karena tidak mau menjadi nomor 2. Kan begitu. Oke? Banyak yang baik. Ya masih banyak kok orang yang baik di dunia. Lah, perempuan pun sama juga dah modern. Perempuan ini kan baik itu tadi konsepnya, ya kan? Tidak laki-laki, tidak juga perempuan. Oleh karena itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh jelas. Itulah sememangnya kecenderungan manusia, carinya yang cantik, carinya yang berketurunan darah biru, misalkan kan gitu. Yang bertahta kan begitu. Ini lumrah manusia. Oleh karena itu hadis itu sebutkannya itu dulu. Namun sesungguhnya itu sindiran. Sindiran untuk kita semua. Ya kita tanyalah pada diri kita. Dalam kita mencari jodoh mesti gitu tuh. Yang 3 dulu, cari mesti yang cantik dulu. Kan gitu. Ini lumrah lah, normal. Oke, normal. Karena semua orang mencintai kecantikan. Mencintai keindahan. Jangan karena orang Allah aja suka. Ya kan? Innallaha yuhibbul jamal kan?
Sesungguhnya Allah itu mencintai yang cantik-cantik. Betul nggak? Walaupun tadi lah ya namanya cantik itu relatif. Adalah orang yang menyatakan cantik itu relatif. Tapi kalau bagi saya cantik itu tak relatif lah. Pasti semuanya kalau yang namanya cantik ya dia cantik. Pasti orang semua suka. Betul lah. Orang yang bilang cantik itu relatif. Relatifnya kepada siapa yang memandangnya kan. Tapi tak juga. Ya kan? Kalau bagi saya yang namanya cantik pasti semuanya suka. Ya cantik, tak ada orang yang cantik. Takkan pula semua bilangnya tak cantik. Beda lah, tipu itu. Ya, tak tepat juga. Kalau bagi saya, adalah karena yang namanya cantik ya pasti semua orang bilang dia cantik. Kayak gitu. Tak ada lah orang macam almarhum siapa ya dulu lah kita artis Nika Ardila. Siapa yang kenal Nika Ardila? Ya kan, kenal Nangdi kan, yang di TV kan. Ya, mana ada yang tak, mana ada orang yang bilang dia nggak cantik? Semuanya cantik kan? Kan begitu, karena memang dia memang jadi cantik kan. Ada relatif lah. Siapa yang memandang tak lah, semuanya orang mandang dia cantik. Almarhumah kan gitu. Dan ini normal lah. Kan? Oleh karena itu Allah juga menyuruh kita nih untuk senantiasa berpenampilan cantik. Tapi biarlah kecantikan itu mengikut batasan. Kan itu. Jangan sampai melebihi batasan. Ini kan kelewatan kadang-kadang. Nak sangat cantik. Hingga kan sanggup buat make up yang berlebihan dan sebagainya, ya kan? Make upnya tebal. Ya kan? Sehingga kan mengundang fitnah dan sebagainya. Pakai lipstik setebal-tebalnya. Ya kan? Terus lagi ini di bulu mata dicukur dan sebagainya. Ya kan? Yang penting kita memang disuruh untuk senantiasa berpenampilan cantik, tapi biarlah yang sederhana saja. Jangan sampai kita mengikut orang lain. Ya kan? Sampai sanggup operasi plastik dan sebagainya, botok sana, botok sini. Ya kan? Tak punya uang untuk botok, untuk susuk, ada duit, kan? Pasang susuk sebagainya. Tahu susuk kan? Ya kan? Ya haram, itu syirik lah. Kan ada orang yang untuk itu buat kecantikan dan sebagainya. Sesungguhnya orang yang begitu tidak ada kepercayaan diri dia. Jadi janganlah sampai berbuat yang demikian lah. Biarlah cantik yang natural saja. Cantik yang natural aja. Hiasi diri dengan yang paling utama itu hiasi diri, percantik diri dengan perbuatan akhlak. Dengan perbuatan akhlak, ucapannya yang baik dan sebagainya. Itu. Ya kan? Karena terus terang aja, ya saya lah sebagai lelaki melihatnya seperti itu. Cantiknya buat apa? Cantik saja buat apa kalau akhlaknya tidak ada? Kan gitu. Dia cantik tapi mulutnya nggak tahu dijaga. Ya kan? Gimana? Ya kan? Dia cantik tapi tadi mulut tak dijaga, perasaan dikancani. Ini curhat pula ini.
Oke. Okay? Yang penting itulah. Ya, ditambah lagi lah akhlaknya, perbuatannya, hubungan dengan mertua, dengan apa menantu, ya bapak menantu ke bapak mertua kan dan sebagainya, tak bagus. Kamu apa? Ya kan? Ini ya, ketika kita menikah itu bukan sahaja kita menikah kita dengan dia, bukan dengan pasangan kita, tapi kita juga harus tadi, ya kan? Ketika kita menikah dengan dia, berarti kita juga harus tadi merangkul seluruh keluarganya, ya kan? Ya, kan gitu. Ya, dan ketika kita sudah menentukan pilihan, itu pilihan kita yang terbaik, ya jangan hanya dianya saja yang kita pilih, tapi juga semuanya secara keseluruhannya, keluarganya, abang adik, ibu bapaknya, adik beradiknya, kan begitu. Kalau dia misalkan ya dia duda bawa anak 3, ya jangan bapaknya aja yang kita sayang, yang kita pilih, ya anaknya yang dibawa itu juga harus kita sayangi. Ya kan? Ya itu yang repot. Itu masalah ada istilah ibu tiri, nasib anak tiri kan, ratapan anak tiri dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Salah. Ya, dalam memandang pernikahan itu. Ya. Jadi sebelum kita menentukan pilihan, dia adalah calonku yang terbaik, jangan hanya sebatas pandang penuh di atas dirinya, tapi juga secara keseluruhan, bapaknya, ibunya, abangnya, adiknya, anaknya. Oke? Ketika kita sudah sanggup dengan resiko dan berbagai macamnya, ya kita lillahi ta'ala. Kan begitu. Ya. Dan juga kepada pasangan, kepada pasangan kita juga, kita jangan hanya ya cintanya hanya ketika apa? Senang saja. Jangan kita hanya mencintai kelebihannya saja. Enggak. Kalau kita hanya mencintai kelebihannya saja, kelebihan pasangannya saja, repot. Pada akhirnya ya itu tadi muncul kekurangannya, ya. Akhirnya apa? Tak berkekal jodoh tuh. Ya. Alah Ustaz dia dulu baik aja. Kekurangan tak? Ya namanya lagi pacaran. Semuanya mesti ditutupi kan? Semuanya yang ditonjolkan adalah yang baik-baik. Ini tak apa tidak kira perempuan ke laki-laki. Semuanya begitu tuh normal. Karena nak tackle kan. Karena nak pikat. Tunjuk bagus, akhlaknya bagus. Dengan bapak pun dia sopan ya gitu depan bapak kita. Kan? Baik ininya apa semua. Dah 1 bulan menikah baru kelihatan perangainya, kebiasaan dan sebagainya. Itulah. Jadi ketika kita menentukan pilihan itu, jangan hanya ada keputusan itu di atas dasar kesenangan, kebaikannya, tapi juga cintai dia, terima dia dengan kekurangannya. Karena kalau kita hanya mencintai kelebihannya, itu tadi ketika kita melihat kekurangannya, kita menjadi benci. Nah, jadi cintailah pasangan Anda dengan kekurangannya sekali. Insya Allah keluarga yang dibina akan berkekalan. Kan itu. Tapi kalau Anda hanya mencintai kelebihannya saja, ya insya Allah rumah tangga yang Anda dirikan tidak akan kekal. Nah, jadi cintai pasangan Anda dengan kelebihan dan kekurangannya. Pikirlah sederhana saja.
Antara kenapa kita ni dijodohkannya dengan dia, ya kan? Karena sesungguhnya Allah menjodohkan kita dengan pasangan kita itu untuk saling melengkapi. Sehingga kan kita dengan dia menjadi sempurna. Karena tak ada orang yang sempurna pun. Betul tak? Kat dunia ni mana ada orang yang sempurna? Betul tak? Oleh karena itu Allah pertemukan, jodohkan, kawin tu kan. Untuk melengkapi. Dia ada kekurangannya, kita ada kelebihan ini. Ya kita lengkapi dengan kelebihan kita dengan apa yang ada kekurangan pada dirinya, pasangan kita. Itulah, kita ada kekurangan, kawan kita istri kita ada kelebihan, suami kita ada kelebihan, kita sempurnakan tuh. Itu namanya jodoh. Saling melengkapi, bukan untuk bertemunya jodoh itu antara yang sempurna dengan sempurna, bukan. Tapi jodoh itu adalah pertemuan yang kekurangan dengan kekurangan kita pertemukan untuk menjadi sempurna. Untuk saling melengkapi, kan itu. Itu yang harus kita fahami lah. Dalam kita berumah tangga. Nah, ini juga peringatan lah bagi Anda yang sudah berdirikan rumah tangga, seperti saya dan sebagainya. Kalau Anda yang masih belum lagi menemukan jodoh, tadi tentukan, ketika menentukan jodoh itu ya jangan hanya sebatas kebaikan yang kita nampak saja. Tapi kemungkinan keburukan itu itu juga harus kita pikirkan. Ada kan? Kan begitulah. Ya. Waktu tadi lah yang namanya lagi jatuh cinta ya semuanya indah-indah belaka kan. Adalah. Kan? Dah nyanyi dah. Adalah. Saya begitu. Kalau ini nasihatkan pada anak kita. Apalagi kalau kita sebagai seorang ibu yang sudah ada anak. Ada nenek, ada cucu. Kan? Ya jangan sampailah. Salah memilih jodoh untuk anak kita, untuk cucu kita. Jangan sampai. Biarlah pengalaman buruk itu jatuh pada diri kita, tapi jangan sampailah. Dalam untuk cucu kita, anak kita jangan sampai salah. Jadi kembali lagi dalam hal jodoh itu mestilah melihat agamanya. Insya Allah akan selamat. Paling tidak kalau dia buat perangai dan sebagainya, kalau ada agamanya itu ada harapan untuk dia sadar. Ada harapan untuk dia kembali kepada jalan yang benar. Ada harapan dia mau menerima nasihat. Tapi kalau sudah tidak ada agamanya, sulit. Sulit. Sholat tak pernah, puasa tanah, kedekut pula tuh. Pelut, suka mabuk, judi. Ya jangan diambil lah yang macam itu. Kita dah tahu dia ni suka mabuk. Jangan diambil. Jangan diambil jadi menantu. Kalau orang tua jodohkan Ustaz, ya kita berhak menolak. Karena apa? Karena apa? Ya tadilah. Kan dia tahu dia ahli maksiat. Buat apa? Boleh kita. Ya makanya. Ini jadi korban perjodohan lah. Kan itu. Makanya kita ini sebagai ibu daripada anak-anak kita.
ataupun nenek daripada cucu kita. Ya, ya jangan kita memaksakanlah untuk kita awak harus dengan ini, jangan. Sungguhnya juga ada baik ada tidaknya, tapi kebanyakannya kalau dijodohkan itu kan tanpa dasar suka sama suka susah. Ya, iya kalau kitanya masih hidup. Kalau udah kita tiada tuh, itu selalunya akan muncul itu masalah-masalah itu apabila jodohkan dahulunya. Nah, sebegitu. Ya. Nah, jadi kalau jangan kita belajar lah daripada pengalaman kita. Dulu kita dijodohkan, alhamdulillah jodoh yang dijodohkannya ibu kita, pilihan ibu kita tuh baik kan gitu. Kalau baik, ya apa ini ya kita nak menolak kan? Alhamdulillah lah kalau dia baik kan. Tapi kalau dianya suka mabuk atau berjudi, ya kita berhaklah menerima. Yang mau menjalani keluarga itu kan bukan ibu kita. Kita. Yang susah nanti siapa? Kita juga kan. Ya paling tidak kan kita bersuara. Nah, kalau dulu kan maklumlah tak boleh ada bukti kan yang dia ini suka mabuk judi. Nah, sekarang kan boleh kan. Ya carilah dia lagi judi ya. Kita rekod kak video tunjukkan tuh tuh dia lagi judi itu. Ada bukti. So bukan menuduh. Jadi kita berhak menolak, perempuan berhak menolak. Ya kan? Ya, dukun bertindak ke bagaimana? Kita ada dukun yang paling manjur, yang paling berkuasa, Allah. Allah. Dia dukun yang ya tadi ya. Kita ada pesulap merah. Oke. Itu kan sekarang ini kan lagi viral ya kan. Lagi perang antara dukun dengan dukun ya kan. Ya kan. Ya jangan kita ikut-ikut lah. Itu semua tak perlu lah diikuti. Ya. Ya biarlah. Ya namanya kita ya sekali lagi jangan sesekali lah percaya dengan dukun lah. Ya kan? Siapalah si Din ke si Dun ke ya. Kalau dukun jangan percaya kan. Kalau kita ni tak nak diterima. Kalau kita ni mau diterima ibadahnya dengan Allah. Ya, kalau kita percaya aja satu kali aja percaya dengan dukun 40 hari solat kita ditolak tau. Macam-macam. Kalau kita satu kali aja percaya dengan ramalan tukang tilik ya tukang paranormal yang menebak nasib kamu tengok dari garis tangan ke apa semua ya kan kita percaya 40 hari ibadah kamu akan ditolak oleh Allah. Dosa besar. Dosa besar. Dan juga amalan-amalan yang sudah kita buat itu ibadahnya tuh semua kosong. Sama? Oke, Samsudin lagi. Oh, tetangga ya. Oh, taunya tetangganya. Kalau tetangganya boleh minta tolong lah. Boleh minta tolong kita. Ada udun? Apa tuh? Oh, iyalah. Orang dia jadi dukun itu yang cari duit. Kan gitu. Ya. So jangan kita jauhi daripada bekar. Kan kadzabal munajjimun walau sodaku. Ada ungkapan itu kan. Kadzabal munajjimun walau sodaku. Benarnya saja seorang dukun itu adalah bohong. Paham tak? Kadzabal munajjimun walau sodaku. Walaupun dia benar yang dia cakap tuh, tapi dia dukun, bohong.
Itulah kebohongannya. Paham tak? Iya memanglah yang datang bukan. Yang datang ya adalah orang yang tadi lah. Yang jahil. Jahilnya itu bukan jahil biasa. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu jahil murakkab. Nah, jahil murakkab itu memang jahil ngedablek lah macam itu. Yang memang bodoh jangan. Kan yang herannya juga masih banyak percaya masyarakat kita yang seperti gitu. Betul lah. Yang konon percaya dapat gandakan duit. Kalau begitu dukun tuh udah kaya duluan lah. Betul lah. Kalau dia dapat gandakan duit. Yang apa dulu ada tuh kasus apa? Yang gandakan duit itu sama? Jenah. Siapa tuh? Ada case-nya lagi. Kan ditangkap sama polisi dan semua. Ya. Kanjeng. Ki Kanjeng tuh kan. Ini kan. Itu yang percaya tahu, yang percaya bukan orang biasa, ada intelektual juga. Kan sudah keblinger itu. Ya, kalau itu dia udah jadi billionaire lah. Kalau dia memang dapat gandakan duit, dia tak jadi dukun, dia tak cari jamaah, dia tak cari pengikut. Alah iyalah, kan gitu. Kenapa dia masih mencari pengikut? Berarti itulah logiknya kan. Kalau dia berkemampuan lebih ganda, ya sudah buat sendiri aja. Kaya kan sendiri. Ini kenapa ini? Cari pengikut, iklan yang dia dapat ini, bayar pula tuh. Suruh suruh itu syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, duit. Nah, kan itu makanya kalau orang yang siapa saja yang datang kepada dukun itu ya tadi jahil murakkab. Bodohnya bodoh ngedablek lah. Ya. Ya, jadi apa? Bodoh bin goblok lah. Senang cerita gitu. Oleh karena itu jangan pernah lah, ya. Jangan pernah kita mendekati dukun. Ya. Apa itulah namanya lah. Ya. Dukun. Kalau dukun beranak tuh oke lah. Ya. Itu dukun beranak. Tapi kalau dukun yang macam-macam nih, baca mantra-mantra dan sebagainya, semar mesem apa. Dia kan, janganlah. Jangan jauhi daripada perkara-perkara yang sedemikian. Biarlah kita meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu meminta jodoh dan sebagainya, meminta rizki, meminta apa saja pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menguasai langit dan bumi ini, teman-teman. Dan Allah tidak pernah menipu. Dan Allah tidak pernah mungkir janji. Allah itu menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Allah tak pernah mungkir janji. Ya. Dan pasti apa yang kita minta itu Allah akan tunaikan. Ya, cara Allah menunaikan, dia bukan hanya kepada kita yang berdoa. Kadang kita yang berdoa, tapi yang dapatkan anak kita. Tapi yang dapatkan juga apa? Tadi ahli keluarga kita. Karena Allah yang mengetahui keperluan kita. Kalau dukun tak tahu keperluan kita apa. Diberitahu baru dia tahu. Paham tak? Tapi kalau Allah tahu keperluan kita. Kita tak minta, dengan Allah, Allah tahu apa yang Allah akan beri kepada kita. Ya, kita minta jadi jutawan. Ya, kata Allah engkau bukan jutawan. Kan itu. Tapi minta salah tak? Tak salah.
Allah seru malah. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, doalah aku, serulah aku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa. Nah, itu janji Allah. Jadi kenapa kita dalam proses berdoa itu kita mencari selain daripada Allah? Kenapa tadi kita punya Allah yang maha kaya. Kenapa kita ketika berniaga, ketika kita bisnis, jualan, kita menggunakan ajimat dan sebagainya, wafak. Kan itu. Ya kan, guna ajiman dan sebagainya. Ajian jajaran gojang. Ya. Dan nauzubillah lah, nauzubillah. Apa dah lagi lah sampai pergi ke gunung inilah gunung itu dengan bawa sesajen, ya. Sembelih kepala kerbau dan sebagainya. Nauzubillah. Nauzubillah itu adalah perbuatan syirik yang mana dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi saya dah buka buku nih, tapi jadi pasal jodoh tadi. Jadi tak dikongsikan lah, apalah. Yang penting ada mengingatkan, saling mengingat. Ya kan? Peringatan apa yang saya sampaikan adalah untuk diri saya dan umumnya adalah untuk Anda semuanya. Oke, mungkin itu sajalah pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datanya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datanya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fitan wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan am baladina khasah wa sairil buldani ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kebersamaan Anda bersama-sama saya.